Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Romario dengan NIM F1E1210171. Saya dari ruang R003 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerimaan Website Wetrischool menggunakan UTAUT. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Pradita Eko Prasetya Utomo, SPD MCS. Terima kasih kepada Ibu Ulfa Khaira Eskom Mkom, dan terima kasih kepada Bapak Budi Hartono SST MSI yang telah membimbing saya selama 1 semester pada perkuliahan statistika terapan. Alasan mengapa saya mengambil judul ini adalah karena saya mengidentifikasi beberapa rumusan masalah dari beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan terhadap website Wetrischool. Dalam hal ini kualitas konten, kegunaan, dan kepercayaan. Sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kepuasan pengguna. Konseptual model yang akan saya gunakan ada 7 variabel laten dengan masing-masing berpengaruh terhadapnya. Variabel performance ekspektasi berpengaruh signifikan terhadap intention to use, yakni H1. Effort ekspektasi berpengaruh terhadap intention to use, yakni hipotesis kedua. Social influence berpengaruh terhadap intention to use, yakni hipotesis ketiga. Interaction berpengaruh terhadap intention to use, yakni hipotesis keempat. Facilitating condition berpengaruh terhadap behavioral use, yakni hipotesis kelima. Dan yang terakhir, intention to use berpengaruh terhadap behavioral use, yakni hipotesis keenam. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel-variabel laten tadi, ketujuh variabel laten beserta indikator-indikatornya. Uh, Indikator ini menjadi bahan dan landasan bagi saya untuk membuat soal-soal di Google Dokumen untuk mendapatkan data-data yang saya butuhkan. Yakni pada variabel performance ekspektasi terdapat 4 indikator. Yang pertama, menggunakan website Wetrischool dapat meningkatkan produktivitas dalam mempelajari pengembangan website. Yang kedua, adanya Wetrischool memudahkan aktivitas belajar belajar pengembangan website. Yang ketiga, menggunakan Wetrischool dapat meningkatkan kualitas pengetahuan Anda akan pengembangan website. Yang keempat, penggunaan Wetrischool dapat meningkatkan efektivitas dalam belajar pengembangan website. Pada variabel laten kedua terdapat 3 indikator, yakni yang pertama, interaksi dalam Wetrischool jelas dan mudah dimengerti. Mudah bagi Anda untuk mempelajari penggunaan website Wetrischool. Anda dapat dengan mudah mengakses website Wetrischool. Pada variabel ketiga atau variabel laten ketiga terdapat 3 indikator juga, yakni teman Anda menganjurkan menggunakan website Wetrischool, seseorang yang berpengaruh bagi Anda menyarankan menggunakan website Wetrischool, seseorang yang penting bagi Anda menganjurkan Anda untuk menggunakan website Wetrischool. Pada variabel laten interaction terdapat 4 indikator, yakni website Wetrischool memungkinkan komunikasi mengenai pertanyaan lebih lanjut tentang layanan pengembangan website. Yang kedua, website Wetrischool dapat menjawab pertanyaan spesifik Anda dengan cepat. Yang ketiga, website Wetrischool memungkinkan interaksi yang nyaman. Yang keempat, website Wetrischool memungkinkan akses informasi yang cepat. Terus pada variabel selanjutnya ada facilitating dengan 3 indikator, yakni Anda memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan website Wetrischool, Anda mendapatkan panduan menggunakan website Wetrischool, Anda bisa mendapatkan bantuan dari orang lain ketika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan website Wetrischool. Variabel selanjutnya ada intention to use dengan 3 indikator juga, yakni Anda sudah pernah menggunakan website Wetrischool sebelumnya, Anda berusaha menggunakan website Wetrischool demi mempelajari pengembangan website. Yang ketiga, Anda berencana untuk sering menggunakan website Wetrischool. Pada variabel laten terakhir, yakni behavioralist, juga terdapat 3 indikator, yakni Anda sering menggunakan website Wetrischool, Anda biasa memantau perkembangan pengembangan website melalui website Wetrischool, dan yang terakhir Anda lebih memilih menggunakan website Wetrischool daripada harus les materi pengembangan website. Dari ketujuh variabel tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari ketujuh variabel. Pada model ini terdapat 5 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel intervening. 5 variabel independennya ialah performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, interaction, dan facilitating condition. Sedangkan variabel dependennya adalah behavioral use, dan untuk variabel interveningnya adalah intention to use. Selanjutnya adalah hipotesis. Terdapat 6 hipotesis yang telah saya katakan sebelumnya berdasarkan model dari penelitian yang di atas tadi.
Analisis penerimaan website Web3 School, yakni hipotesis pertama performa ekspektasi berpengaruh positif terhadap intention to use, effort ekspektasi berpengaruh signifikan terhadap intention to use, social influence berpengaruh signifikan terhadap intention to use, interaction berpengaruh signifikan terhadap intention to use, facilitating condition berpengaruh signifikan terhadap behavioral use, dan intention to use berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral use. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Sebelum masuk ke populasi dan sampel, saya akan menjelaskan sedikit tentang populasi dan sampel ini. Populasi merupakan kumpulan lengkap dari semua individu, objek, atau kejadian yang memiliki karakteristik yang teliti dalam suatu penelitian. Dalam konteks statistik, populasi merujuk pada semua anggota suatu kelompok yang ingin dipelajari atau dianalisis, sedangkan sampel memiliki sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk dianalisis sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan ketika sulit atau tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi yang ada. Populasi dari penelitian ini ialah pengakses website Battery School dari rentang waktu seminggu pada tanggal 3 Juni 2023 hingga 10 Juni 2023. Pada penelitian kali ini, untuk mengambil sampel, saya menggunakan teknik sampling. Yang digunakan ialah probability sampling dengan jenis random sampling. Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Yakni, sampel sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali dengan tingkat kesalahan, eee, pangkat dari tingkat kesalahan. Maka didapat hasil 36,364 yang dibulatkan menjadi 36. Maka dapat ditentukan jumlah responden yang dibutuhkan untuk, menganalisis, penerimaan website Battery School ialah 36 responden. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi outer untuk menguji validitas dan reliabilitas evaluasi inner model untuk mengetahui kausalitas dan variabel laten yang digunakan. Untuk pengujian model untuk membuktikan hipotesis, yang pertama akan melakukan uji dari outer model. Sebelumnya outer model dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan sudah bernilai valid atau reliable atau belum. Beberapa faktor yang dihasilkan dari evaluasi ini ialah nilai dari validitas convergent, nilai dari validitas diskriminan, nilai dari composite reliability, dan Cronbach alpha. Validitas convergent tersebut berupa nilai outer loading dan nilai emergent variance extracted atau AV. Validitas diskriminan merupakan nilai cross loading dan nilai akar dari AV atau Cornell-Laker criterion. Selanjutnya masuk ke bagian dari validitas convergent. Untuk validitas convergent ini ada dua data yang kita lihat, yakni AV atau average variance extracted, dan juga kita akan melihat nilai dari outer loading. Sebelumnya untuk dapat mendapatkan nilai ini, saya akan mengimplementasikan menggunakan SmartPLS 4 dengan membuat project baru dengan nama analisis penerimaan website Web3 School. Lalu saya akan mengimpor data yang telah saya kumpulkan melalui Google Dokumen, Google Form, dengan format datanya menjadi CSV dengan menyamakan semua scale menjadi metrik. Import, maka akan muncul tampilan seperti ini yang terlihat nilai mean, nilai median, dan tidak ada missing data yang ada di data ini, 36 data ini. Selanjutnya kita back dan membuat model baru untuk mendapatkan nilai-nilai yang kita butuhkan untuk analisis kali ini. Modelnya saya beri nama analisis. Nah, jika telah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan semua variabel ke dalam halaman dari SmartPLS dengan cara mendrag dan memilih semua indikator dalam satu variabel menjadi satu dan mendrag ke bagian kanan dan memberi nama sesuai dengan variabelnya.
X3 tadi social influence enggak? Social influence. Interaction. X5 facilitating. Y1 intention to use. Yang terakhir behavioral use. Nah, setelah semua data atau variabel dimasukkan ke dalam halaman dari Smart PLS, langkah selanjutnya adalah mengkonekkan masing-masing variabel eh, sesuai dengan model yang di atas, konseptual model. Dengan cara mengklik connect dan mengkonekkannya. Performance ekspektasi berpengaruh terhadap intention, effort ekspektasi berpengaruh terhadap intention, social influence berpengaruh terhadap intention, interaction berpengaruh terhadap intention, facilitating berpengaruh terhadap behavioral, dan intention to use berpengaruh terhadap behavioral. Jika sudah sama, langkah selanjutnya adalah mengklik calculate dan PLS same algorithm dengan weak scheme-nya adalah PET dan tipe of result-nya standardizer dan klik start calculation. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini akan kita gunakan untuk menguji validitas convergent dan uji yang lain. Sebelumnya, untuk melihat uji validitas convergent, data yang kita butuhkan tadi adalah AV dan outer loading. Dan nilai dari outer loading. Maka kita akan melihat ini validitas convergent dilihat dari nilai outer loading dan nilai AV. Bila outer loading bernilai di atas dari lebih dari 0,5 dan AV juga bernilai lebih dari 0,5, maka validitas convergent terpenuhi. Untuk melihat nilai dari outer loading dapat terlihat di sini. Semua data di sini dapat kita lihat jika nilainya di atas 0,5. X3, X4, X5, Y1, dan Y2. Untuk melihat nilai AV, kita dapat mengklik construct reliability dan validity dan average variant extracted atau overview biar lebih mudah. Nah, dapat terlihat di sini nilai dari average-nya adalah di atas dari 0,5. Behavioralist 0,7, effort 0,6, facilitating 0,567, intention to use 0,6, interaction 0,6, performance 0,7, social 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari data-data di atas atau data-data dari Smart PLS, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, analisis penerimaan website Web3 School, memenuhi validitas convergent karena nilai loading factor dan nilai AV lebih dari 0,5. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas diskriminan, di mana kita membutuhkan nilai dari cross-loading dan Fornell-Laker atau criterion. Sebelumnya, cross-loading secara khusus mengacu pada sejauh mana sebuah variabel yang diamati terkait dengan beberapa faktor. Karena sebuah variabel yang diamati secara signifikan terkait dengan beberapa faktor, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut terkait dengan lebih dari satu konstruk laten yang mendasari. Sedangkan Fornell-Laker criterion adalah salah satu kriteria yang umum digunakan dalam CFA atau SEM untuk mengevaluasi validitas konstruk.
Hal ini membantu peneliti dalam memahami sejauh mana variabel yang diamati merefleksi konstruk laten yang diukur dan sejauh mana konstruk tersebut menjelaskan varian dalam variabel yang diamati. Dalam variabel diskriminan dilihat dari nilai cross loading dan nilai dari akar dari AV atau Fornell-Laker criterion. Variabel dianggap memenuhi validitas diskriminan bila nilai cross loading setiap indikator variabelnya merupakan nilai tertinggi dalam satu baris dan nilai teratas Fornell-Laker criterion merupakan nilai tertinggi dalam satu kolom tersebut. Nilai cross loading dan nilai Fornell-Laker criterion dapat dilihat menggunakan Smart PLS. Yakni pada bagian diskriminan validity, cross-loading. Nah, dapat dilihat jika X1, yakni performa ekspektasi, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. X2, yakni effort ekspektasi, nilainya lebih tinggi daripada variabel yang lain. X3, social influence, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Yang keempat, interaction, variabel keempat, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. X5 atau facilitating, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Y1 atau intention to use, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Variabel intention to use, performa ekspektasi, interaction, sosial, facilitating, effort, dan behavioral. Yang terakhir behavioral, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Selanjutnya kita akan melihat dari Fornell-Laker criterion. Dapat dilihat di sini jika nilai dari angkanya dari behavioral use adalah angka yang paling tinggi dalam satu kolom, yakni behavioral use 0,8 sedangkan yang lain di bawah dari 0,8. Begitu juga dengan effort ekspektasi, dengan facilitating, dengan intention to use, interaction, performa ekspektasi, dan social influence. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari gambar yang terlihat di Smart PLS tadi dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel dan variabel memiliki memenuhi ketentuan dan kriteria yang diperlukan untuk validitas diskriminan. Ini berarti bahwa indikator yang terkait dengan satu variabel laten memiliki nilai cross-loading yang lebih tinggi pada variabel laten yang sesuai dengan nilai cross-loading yang lebih rendah pada variabel laten lainnya. Selain itu, nilai akar AV juga menunjukkan bahwa variabel laten memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan korelasi dengan variabel laten lainnya. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk dalam analisis ini memenuhi validitas diskriminan. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Sebelumnya, reliabilitas ini mengacu pada tingkat konsistensi atau keandalan dari suatu instrumen pengukuran atau skala dalam mengukur suatu konstruk atau variabel. Reliabilitas adalah ukuran sejauh mana suatu instrumen memberikan hasil yang konsisten dan stabil ketika diaplikasikan secara berulang pada subjek yang sama dan pada situasi yang sama. Untuk instrumen penelitian dianggap reliable bila composite reliability bernilai lebih dari 0,7 dan Cron's Base lebih dari 0,6. Untuk melihat, dapat menggunakan Smart PLS. Pada bagian construct reliability dan validity, dapat dilihat di sini nilai Cronbach di atas dari 0,6. Semua nilai dari tiap variabel laten, nilai dari Cronbach-nya, Cronbach alfanya di atas 0,6. Dan pada bagian average, composite reliability, yakni ini, nilainya di atas 0,7. Nilai behavioral 0,8, effort ekspektasi 0,8, facilitating 0,7, intention to use 0,8, interaction 0,87, performa 0,9, social influence 0,9. Maka dari data tadi
Instrumen penelitian ini dianggap reliable karena nilai composite reliability dan crowd-based alpha dari masing-masingnya di atas, lebih dari 0,7 dan 0,6. Composite di atas dari 0,7 dan Cronbach di atas, dari 0,6. Selanjutnya adalah inner model. Pada inner model ini mencerminkan hubungan kausal antara faktor laten dan variabel yang diamati dalam model analisis. Ini melibatkan koefisien regresi dan atau koefisien jalur yang menggambarkan pengaruh antara variabel yang diamati dan faktor laten yang terkait. Untuk menguji hubungan antara variabel laten, maka dilakukan evaluasi inner model. Evaluasi inner model dapat dilakukan dengan memeriksa nilai R square yang memberikan informasi tentang adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk melihat nilai R, bisa mengklik quality kriteria dan R square. Maka dapat terlihat di sini nilai R square. Untuk, behavioral use nilainya adalah 0,49, sedangkan, berarti dalam hitungan persen adalah 40,9%, sedangkan pada variabel lain nilainya adalah 59,1%. Sedangkan intention to use, R square-nya adalah 63%, yang berarti pada variabel lain, nilainya adalah 37%. Yakni dari gambar dari, data yang tertera di Smart PLS tadi dapat dipahami bahwa variabel performa ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, interaction mempengaruhi variabel intention to use sebesar 63% dan 37% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel facilitating condition dan intention to use, mempengaruhi variabel, use behavioral sebesar 40,9% dan 59,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis. Untuk mendapatkan nilai dari p-value, T statistik, dan yang lain-lain, sebelumnya kita balik ke Smart PLS. Kita back dan kita calculate, bootstrapping, dan klik start calculation. Akan terlihat seperti gambar di share screen. Nah, untuk pembuktian hipotesis dilakukan dengan teknik bootstrapping menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Pengujian hipotesis bernilai positif jika nilai original sampel bernilai positif, sedangkan hipotesis signifikan dapat dievaluasi melalui tes statistik dan p-value. Dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai statistik untuk tingkat kesalahan 5%, nilai statistik yang digunakan adalah 1,96. Oleh karena itu, kriteria penerimaan hipotesis adalah jika tes statistik lebih dari 1,96. Selain itu, dalam penelitian hipotesis menggunakan p-value, hipotesis diterima jika nilai p-value di bawah dari 0,05. Sebelumnya kita lihat dari konseptual model, terdapat 6 hipotesis. Nah, ini pada bagian PET koefisien. Nah, dapat dilihat jika sesuai dari penjelasan tadi, kriteria penerimaan hipotesis adalah jika T statistik lebih dari 1,96. Kita lihat T statistik yang nilainya lebih dari 1,96, hanya intention to use dan behavioral intention to use
berpengaruh terhadap behavioral use, dan performance ekspektasi berpengaruh terhadap intention to use. Yakni intention to use berpengaruh terhadap behavioral use bernilai 4,3 dan performance ekspektasi berpengaruh terhadap intention to use bernilai 3,2281. Dan kita dapat melihat dari p-value dalam penerimaan hipotesis menggunakan p-value, hipotesis diterima jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Nilai dari p-value yang lebih kecil dari 0,05 juga intention to use berpengaruh terhadap behavioral use dan performance ekspektasi berpengaruh terhadap intention to use, yakni bernilai 0,000 dan 0,001. Dari data tadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nilai sampel atau original sampel bernilai positif, kecuali untuk faktor social influence yang bernilai negatif. Hasil analisis di gambar menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis dengan nilai T statistik yang lebih dari 1,96 dan nilai p-value yang kurang dari 0,05, yaitu hipotesis pertama dan hipotesis keenam. Kita balik ke konseptual model. Hipotesis pertama, performa ekspektasi berpengaruh terhadap intention to use dan intention to use berpengaruh terhadap behavioral. Sama kan? Oke. Namun, 4 hipotesis lainnya yaitu H2, H3, H4, dan H5 ditolak. Performa ekspektasi menggambarkan sejauh mana individu meyakini bahwa sistem akan membantu mereka dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Nilai original sampel dari variabel ini adalah positif. Nilai statistik faktor ini adalah 3,281 yang lebih besar dari 1,96. Dan nilai p-value dari faktor ini adalah 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Analisis dari penerimaan website Wetrischool, mahasiswa merasa website ini membantu mereka dalam mempelajari pengembangan website. Oleh karena itu, minat mahasiswa meningkat untuk menggunakannya. Sedangkan effort ekspektasi menggambarkan sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah. Variabel effort ekspektasi memiliki pengaruh positif terhadap intention to use, namun tidak signifikan karena nilai T lebih kecil daripada 1,96 dan nilai p-value lebih dari 0,05. Ini bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk social influence menggambarkan sejauh mana pengaruh orang lain terhadap seseorang dalam menggunakan sistem atau website Wetrischool. Variabel social influence memiliki pengaruh negatif terhadap intention to use dengan nilai statistik yang kurang dari 1,96 dan nilai p-value yang lebih dari 0,05. Karena hasilnya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka hipotesis ini ditolak. Selanjutnya ada hipotesis interaction atau interaksi, didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kontak dua arah dan komunikasi antara pengguna dan sistem web. Variabel interaction memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap intention to use karena nilai original sampel positif, T statistik lebih kecil daripada 1,96 dan nilai dari p-value lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Facilitating condition atau fasilitas didefinisikan sebagai dukungan yang diberikan oleh organisasi terhadap penggunaan sistem. Variabel ini memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap behavioral use karena nilai original sampel positif T statistik lebih kecil daripada 1,96 dan nilai p-value lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sedangkan intention to use didefinisikan sebagai sejauh mana individu merencanakan apa yang akan dan tidak akan dilakukan di masa depan. Variable intention to use memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap behavioral use karena nilai original sampel positif T statistik lebih dari 1,96, yakni 4,322 dan p-value lebih kecil dari 0,02 atau 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki
niat untuk menggunakan website Web3 School cenderung menggunakan website tersebut secara berkelanjutan. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari rangkaian analisis yang telah saya lakukan, kesimpulannya adalah variabel performance ekspektasi dan intention to use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan website Web3 School. Dari kedua variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menerima dan menggunakan website Web3 School karena mereka meyakini bahwa website ini akan membantu mereka dalam belajar pengembangan website dengan baik. Hal ini juga terkait dengan faktor penting lainnya, yaitu intention to use yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki niat untuk menggunakan website Web3 School ini akan terus merencanakan menggunakannya secara berkelanjutan. Dengan diketahuinya bahwa penerimaan terhadap website Web3 School memiliki dampak yang positif, pengembangan website Web3 School dapat menggunakan informasi ini sebagai strategi keunggulan mereka untuk dapat terus memperbarui dan mengembangkan informasi yang ada untuk memastikan bahwa website ini tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang pengembangan website. Dengan demikian, website Web3 School dapat tetap menjadi sumber pembelajaran yang efektif bagi para pengembangan website. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.